Selamat malam pemirsa, kembali kita pada program acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa yang merupakan kerjasama dari ASI Indonesia dengan Hope Channel Indonesia. ASI adalah organisasi pengusaha dan profesional Advent yang ada di Indonesia. Program ini dibuat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan diharapkan melalui program Kamu Bisa ini akan banyak yang terinspirasi, khususnya di usaha-usaha pertanian yang sebenarnya sangat menjanjikan di negara kita ini. Bersama kita malam ini telah hadir beberapa akademisi dari beberapa universitas yang bekerja sama dengan kami. Di antaranya adalah Dr. Insinyur Peter Kunu. Beliau adalah, selamat malam Dr. Kunu, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Senang bersama dengan Dr. Kunu ya. Beliau ini adalah akademisi pertanian dari Universitas Patimura Maluku. Sedang bersama dengan, jadi kita live di langsung ke Ambon Maluku ya. Selamat malam, Dokter Kunu. Dan bersama dengan kita juga ada Bapak Profesor Insinyur Daniel Saputra. Beliau ini adalah akademisi pertanian dari Universitas Sriwijaya Palembang. Beliau adalah ahli dari teknologi pertanian ya. Selamat malam Pak Prof. Apa kabar? Selamat malam. Gimana kabar Palembang sekarang, Prof? Baik. Hujan ya. Oke. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan baik malam ini. Juga bersama dengan kita seorang ibu. Ya, kali ini ada ibunya kita, yaitu Dr. Insinyur Yohana Taribuka, Magister Pertanian. Beliau ini juga adalah dosen dari Universitas Patimura di Ambon, Maluku. Selamat malam, Ibu Yohana, apa kabar? Wah, kelihatannya suaranya belum kedengaran ya. Oke, dan bersama dengan kita juga ada seorang praktisi di pertanian, yaitu Bapak Lazarus Ujudeda. Saya punya cerita yang menarik dengan beliau ini. Sewaktu beliau ini adalah, boleh saya katakan atasan saya waktu di berkuliah di Bandung ya. Beliau waktu itu adalah direktur pertanian FAM, Departemen Pertanian yang ada di sana. Selamat malam, Om Pak Lazarus Ujudeda. Apa kabar? Wah, sehat-sehat Pak ya selalu ya. Puji Tuhan. Amin ya. Malam ini saudara pemirsa, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik ya, tentang satu prospek boleh saya katakan atau bisnis atau peluang, yaitu di pertanian Indonesia, yaitu budidaya bawang merah di lahan kering. Ya, di lahan kering. Pak Lazarus bersama dengan kita, pada Pak Lazarus di sini, beliau ini beberapa kali membantu beberapa petani kita yang berada di beberapa tempat ya. Pak Lazarus boleh cerita Pak, apa yang Bapak lakukan untuk membantu para petani kita? Dan di mana lokasinya Pak Lazarus? Jadi selamat malam kami ucapkan untuk bapak-bapak dan ibu serta semua pemirsa yang ada di Hope Channel ini. Terima kasih banyak atas kesempatan di mana kami bisa berkenalan sama bapak-bapak, profesor dan ibu. Semoga apa yang kami lakukan ini boleh bermanfaat dan pengetahuan yang kami dapat dari bapak ibu akan kami teruskan untuk kami membina masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, khususnya di daerah NTT. Ya, ini kami sudah memulai dari sejak tahun 2004, di mana kami ke sana bersama dengan rombongan kampus, dan mereka bertanya, berikanlah kami oleh-oleh dari Bandung. Lalu kami katakan, oleh-oleh apa yang Bapak dan Ibu mau? Ajar kami mengenai pertanian. Ya, pertama waktu itu kami ajarkan mereka adalah mengenai pertanian tomat. Setelah itu sayur mayur yang lain, dan sekarang adalah bawang merah yang sedang digeluti. Dan memang kelihatannya prospek bawang merah di sana sangat cocok. Dan kami sudah coba beberapa waktu yang lalu di Pulau Kisah. Ya, mereka berhasil dengan cukup memuaskan dan menggembirakan, sehingga yang tadinya di sana itu daerah yang kering akhirnya mendapat penghargaan daripada pemerintah di sana, karena waktu panen perdana mereka tanyakan apa yang menjadi kendala daripada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Lalu dikatakan kami punya kendala air. Lalu Pak Camat katakan, kalau begitu saya perintahkan untuk bor
sumur bor di daerah ini. Dan puji Tuhan, sudah ada sumur bor, dan sekarang ini ya mereka sudah bertani. Dan puji Tuhan, anak-anak mereka rata-rata sudah berkuliah di universitas di Kupang, di Uday, di Undana, dan juga ada yang berkuliah di Bandung. Wah. Dan beberapa daerah-daerah sampai ke Manado mereka kuliahkan putra-putri mereka. Wah, ini menarik, Ya, Pak. oleh karena hasilnya yang memuaskan. Baik. Itu Pak. Baik, Pak. Ini boleh cerita kisar ini di mana nih, Pak? Kisar ini barangkali pemirsa supaya tahu ini kisar bagaimana dan Kisar gimana struktur ini- pertaniannya di sana. Kisar ini kalau dari segi geografis untuk Indonesia, dia termasuk di daerah Provinsi Maluku, Pak. Iya. Tapi karena dia lebih dekat dengan Kupang, maka ya mereka lebih baik ke Ke arah NTT lebih untuk dekat ya. ya mendapatkan ke mereka, termasuk ya dari sudut layanan dari gereja Advent, mereka termasuk di wilayah daerah NTT, Nusa Baik. Tenggara Timur, Pak. Baik, Pak Lazarus. Pemirsa, kita coba perhatikan tadi, ini menarik sekali. Beliau ini banyak membantu beberapa pertanian dari beberapa masyarakat kita yang ada di Pulau Kisar. Saya baca Pulau Kisar ini merupakan sebuah pulau yang berbatasan dengan Timor Leste ya, tetapi masuk wilayah Maluku ya. Sehingga dan pertanian di sana memang cukup kering, lahan kering. Nah, coba kita lihat dulu apa yang mereka lakukan di sana ya. Kita lihat sebuah cuplikan berikut yang menceritakan apa yang dilakukan oleh petani-petani kita yang ada di Kisar dan di Sumba ya, yang dibimbing oleh Bapak Lazarus Wijudida ini. Ya, pemirsa coba lihat tadi bawang merahnya itu besar-besar ya, dan kita melihat senyuman dari saudara-saudara kita yang panen bawang merah tadi ya. Prospeknya akan kita pelajari malam hari ini. Baik, sebelum kita bicara ke prospek, bersama dengan kita di sini ada Dr. Peter Kunu. Ya, beliau ini adalah ahli di bidang pengelolaan tanah. Coba kita tanya dulu kepada beliau, Pak Peter, bisa jelaskan nggak kira-kira ini bawang merah ini cocoknya ditanam di daerah yang bagaimana ini, Pak? Tanahnya bagaimana, lingkungannya bagaimana, barangkali dibantu ketinggiannya juga barangkali? Baik, terima kasih, Pak. Memang secara khusus kalau dalam dunia pertanian, kita mengenal ada syarat tumbuh di satu sisi, kemudian ada yang namanya konsep kesesuaian lahan. Nah, di situ ada banyak komponen lahan yang bisa menjadi acuan untuk menilai apakah ini sesuai, tidak sesuai, seperti itu, Pak. Jadi untuk tanah, memang secara umum bawang merah seperti komoditas pertanian lain, dia tetap membutuhkan tanah yang subur, tanah yang gembur, dan secara umum jika dilihat dari sisi jenis tanah, maka tanah-tanah seperti aluvial, tanah-tanah yang terbentuk oleh proses-proses penimbunan berulang-ulang oleh sungai atau fluviasi, maupun tanah-tanah andesol, tanah-tanah yang terbentuk oleh mekanisme gunung berapi. Itu tanah yang paling cocok sekali untuk bawang merah. Sekalipun demikian, di tanah lain pun boleh. Yang penting tanah itu kita bisa ciptakan sebagai
media tumbuh yang gembur, kemudian kesuburannya juga harus diperhatikan, sehingga dengan demikian bawang bisa bertumbuh dengan baik. Selain itu ada juga faktor-faktor lain yang memang sangat menentukan berhasilnya usaha komoditas ini. Baik dari sisi ketinggiannya, ya tentu saja dia dari 0 sampai 1000 meter masih boleh sangat baik ditanam. Selebihnya itu lagi sudah berpengaruh terhadap potensi produksinya. Sementara itu dia juga membutuhkan air yang cukup banyak, terutama pada proses pertumbuhan awal ya pada waktu vegetatif, dan jika bisa diatur itu sangat baik. Kalaupun demikian dari sisi kesesuaian dengan curah hujan rata-rata 500 mm saja itu sebenarnya sudah bisa. Tentu saja tergantung pada bagaimana mengelola ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan dari komoditas ini. Demikian Pak untuk secara umumnya. Terima kasih Dr. Peter. Pak Prof. Daniel, ada yang ingin tambahkan Pak? Ini kan bicara lahan kering nih, seperti Nusa Tenggara dan Kisar ini. Tadinya kita berpikir bahwa ini kan daerah-daerah yang tidak banyak curah hujan, padahal tadi air mungkin diperlukan di sana. Kira-kira ada hal yang bisa dilakukan Pak untuk supaya ini produksi ini bisa bagus Pak dari segi lahan, mungkin bisa tambahkan dari segi paritas juga nanti dihubungkan ke paritasnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Memang tadi sudah disebutkan bawang merah ya yang berbeda. Bawang merah di Indonesia atau di Asia Tenggara itu berbeda dengan bawang di tempat lain. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya pun tidak disebut bawang. Kalau bawang onion, kalau bawang merahnya di kita ini shallot. Ya. Nah ini banyak varietas di Indonesia, tetapi ada beberapa varietas yang memang bisa ditanam di lahan kering. Contohnya varietas Sumeneb, ya, itu yang dari Madura, ya, atau varietas-varietas lain. Ada varietas tuk-tuk juga, ya, banyak sekali varietas. Ya, dan biasanya yang di lahan kering ini istimewanya dia bagus untuk dijadikan bawang goreng dibanding yang banyak airnya, gitu ya, lahan yang agak basah. Jadi di beberapa tempat seperti di daerah Brebes itu ditanam setelah sawah padi, setelah padi justru diselang dengan bawang merah. Jadi banyak varietas dan banyak ada varietas tertentu yang aromanya luar biasa. Bahkan ada varietas namanya Mentes dan Majalok. Itu justru untuk makanan fungsional dan untuk obat itu digunakan varietas itu. Jadi untuk Indonesia banyak sekali varietas, bahkan ada belakangan ini juga varietas dari Thailand katanya, varietas Thailand dan varietas Filipina. Tapi satu hal yang terjadi di Indonesia adalah kebanyakan bawang kita ini ditanam dengan umbi dari si bawang merah ini. Jadi umbinya ditanam lagi supaya dia berkembang. Dan menurut hasil penelitian di beberapa jurnal dikatakan bawang yang kita tanam seperti ini lebih rentan terhadap penyakit ya dan hama. Nanti mungkin Ibu Yohana bisa menambahkan hal ini ya. Dan oleh karena itu belakangan pemerintah mulai dari tahun 2015 ini sudah mulai menganjurkan pada petani untuk menanam bawang merahnya mulai menggunakan biji benih biji gitu ya, benih biji sehingga hasilnya pun lebih baik, lebih banyak, produksinya lebih tinggi dan lebih tahan terhadap penyakit begitu. Oh oke. Menarik sekali nih Prof. Coba kita ke Pak Lasarus ya. Pak Lasarus, boleh terangkan nggak Pak Lasarus apa yang Bapak lakukan mulai dari proses pemilihan benih sampai kemudian pembibitan Pak? Pak Lasarus, apakah tersambung dengan kita? Oke, coba kita sebelum mungkin ada masalah di koneksi ya dengan di sini. Pak, barangkali Ibu Yohana nih ya, ini seorang ibu ini sangat dekat dengan bawang nih ya. Ibu Yohana bisa dengar suara saya Bu?
Bisa Pak, terima kasih. Oke, tadi kan Pak Peter sudah mulai, kemudian Prof Daniel juga telah mulai tentang paritas dan jenis tanah. Barangkali Ibu bisa bantu tadi hubungan paritas tadi itu dengan pengelolaan lahannya, Bu. Misalkan hama dan lain-lain. Apakah ada jenis-jenis paritas yang berpengaruh kepada hama, dan hama apa yang biasa akan dihadapi oleh petani ketika menanam bawang merah ini, Bu? Terima kasih Pak. Umumnya bertani bawang itu pasti pada pertanaman itu tidak lepas dari hama dan penyakit. Nah, pada pertanaman bawang itu lebih banyak penyerangannya hama itu terserang hama misalnya pada hama itu hama ulat grayat, kemudian itu biasanya itu dia memotong daun, dan kadang-kadang kita melihat daun itu patah, kemudian akan menjadi kering. Selain hama grayat, itu ada juga beberapa hama lain yang berpengaruh, seperti di dalam tanah juga ada hama yang memotong bagian batang tanaman, dan itu akan memutuskan siklus hidupnya dan tanaman akan mati. Kemudian ada beberapa penyakit, antara lain yang disebabkan oleh jamur, itu sangat berbahaya sekali dan biasanya menyebabkan kualitas ataupun produksi bawang itu makin menurun. Antara lain itu seperti jamur yang menyerang tanaman bawang, yang menyebabkan penyakit layu, biasanya itu terkenal di petani itu penyakit moler. Itu yang disebabkan oleh jamur. Nah, penyakit ini sangat berbahaya. Selain itu penyakit antraknos juga. Kemudian ada juga beberapa penyakit lain yang juga bisa menurunkan produksi. Nah, pengendalian penyakit maupun hama ini saya menyarankan untuk melakukan pengendalian secara terpadu. Dalam hal ini pengendalian hama terpadu itu kita bisa lakukan dengan pergiliran tanaman untuk memutuskan siklus hidup baik pada hama maupun pada penyakit. Pergiliran tanaman ini bisa kalau pada lahan yang sudah terserang oleh penyakit, baik itu jamur, nah itu kita bikin pergiliran tanamannya itu kita bisa ganti dengan jenis tanaman yang bukan inang dari jamur tersebut. Misalnya saja pada lahan-lahan yang terserang oleh penyakit moler ini, kita bisa ganti dengan ketimun ataupun kubis yang tidak menyebabkan kerusakan yang lebih berat. Pada tanaman-tanaman yang sudah terserang, harus kita cabut dan kita bakar. Lahan yang sama jangan kita gunakan untuk bertani atau menanam bawang. Kita ganti dengan tanaman-tanaman yang lain yang seperti tadi saya katakan, seperti ketimun maupun kubis. Ada juga bisa kita ganti dengan kacang panjang. Apalagi di sana, kemudian kalau pengendalian dengan pestisida saya tidak menganjurkan. Saya menganjurkan untuk menggunakan bahan tanaman. Misalnya saja kalau di sana mungkin ada nimba. Kalau kita di Maluku biasanya dikatakan nimba, dan itu merupakan bahasa Indonesia. Nah, itu diambil bagian dalamnya, dikeringkan, itu 30 gram per liter air, disemprot 3 hari sekali pada lahan-lahan yang sudah, pada pertanaman yang terjadi penyerangan hama ataupun penyakit. Oke. Saya kira
Baik. Demikian Pak. Ya, terima kasih Dr. Yohana. Tadi dijelaskan bahwa selain pestisida ya, ada beberapa alternatif, termasuk rotasi tanaman tadi juga akan menolong untuk pemutusan hama penyakit ya Bu ya. Oke, terima kasih. Apakah kita sudah tersambung kembali dengan Bapak Lazarus? Malam Pak Lazarus? Bisa dengar Pak Lazarus? Sinyal agak putus-putus Pak. Oke, nah ini sudah bisa terhubung. Pak Lazarus, Sudah dengar Pak. Pak Lazarus bisa jelaskan nggak Pak? Kira-kira ini yang paling ditunggu oleh pemirsa ini. Kira-kira gimana sih prospek bawang merah ini Pak? Ya Tadi kan Bapak bicara tadi udah oke, sebelum ke sana barangkali ya pembibitannya Pak. Gimana proses pembibitannya Pak? Jadi sekarang ini kami pakai biji sekarang ini, menggunakan biji. Ya, untuk di Sumba ini ada tiga lokasi Pak. Jadi ada 3 kelompok masyarakat yang sedang kami bina sekarang ini, ya. Masing-masing lahan mereka 1 hektar. Jadi baru kami pesan bibit dari Kupang dan sudah tiba. Jadi waktu pengolahan lahan itu memang seperti Ibu Yohana tadi, itu yang mereka lakukan Pak. Jadi setelah lahan itu diolah, dibuat bedeng, sebelum mereka tanam, mereka ambil itu pohon nimba, daun nimba itu ditaruh di atas lahan itu semuanya. Jadi mereka kebetulan sana itu pohon nimba itu banyak sekali, jadi betruk-truk itu mereka ambil lalu taruh di atas bedeng itu. Setelah gugur, kayu-kayu ranting-rantingnya itu mereka angkat, lalu mereka timbun. Mereka timbun dengan tanah. Jadi tunggu beberapa saat, baru mereka tanam dengan biji. Ya, jarak antara 15 Biji ya? cm per lubang. Jadi mereka masukkan itu antara 3-4 biji satu lubang. Ya, lebarnya itu 10 cm itu dia punya barisnya itu, bedengnya itu Pak. Dan itulah hasil yang kemarin. Berapa lama di dalam pembibitan Pak? Ya Pak. Berapa lama dia dalam pembibitan? Jadi itu mereka itu langsung tanam di bedengnya. Oh oke. Ya. Saya tadinya suruh supaya mereka ini, karena mereka menghemat waktu, menghemat tenaga, mereka langsung di pembedengannya, di bedengannya. Nah setelah tanam itu berapa lama supaya dia bisa dipanen Pak Lazarus? Jadi dia akan tumbuh di situ itu, akan ada masa penjarangan. Umur 40 hari mereka penjarangan. Bila mana ada yang lebih dari 3 mereka akan jarangkan nanti, lalu tanam di tempat yang mungkin tadi ada kosong. Jadi sampai umur 75 hari, itulah yang terjadi di Sumba. Itulah bibit-bibit yang ada di video tadi, yang ada di Sumba itu. Umur 75 hari Pak. 75 hari? Ya, panen. 75 hari berarti sekitar kurang dari 3 bulan Pak ya? Kurang dari 3 bulan Pak. Iya. Saya mau ke Prof. Daniel nih. Saya sempat juga baca beberapa literatur Prof. Daniel. Ada yang menyebutkan bahwa ini bawang ini, saya nggak tahu apa hubungannya dengan paritas atau lokasi, bisa dipanen bahkan katanya ada yang di beberapa tempat itu kurang dari 60 hari, kurang dari 2 bulan. Benar nggak itu Pak Prof. Daniel? Ya, jadi tadi bawang merah itu juga membutuhkan unsur hara, ya, unsur hara pupuk yang cukup banyak, ya. Jadi bergantung kepada kesuburannya. Kalau tanahnya subur dan khususnya bagi yang tadi ditanam dengan biji, nah ini kelemahan yang tanam dengan biji, dia membutuhkan pupuk yang lebih banyak daripada yang ditanam dengan vegetatif, gitu ya. Itu kata jurnal. Tetapi hasilnya justru lebih banyak, begitu. Hasilnya justru lebih banyak. Jadi biasanya bawang merah ini kan umur panennya ditentukan oleh besarnya, ya. Besarnya, jadi kalau dia sudah besar walaupun belum umur panen, sebahagian petani sudah memanennya. Tetapi alangkah bagusnya tadi kalau dia dipanen sampai
70 hari atau 75 hari. Tetapi masalahnya sering sekali kalau dibiarkan terlampau lama sampai umur panen, bawangnya jadi besar. Beberapa ibu-ibu tidak senang dengan bawang yang besar karena ada konotasi bawang yang besar ini kurang harum dibanding bawang yang agak kecil. Ya, jadi ini preferensi ibu-ibu ya atau yang tukang masak itu menentukan sekali. Jadi kadang-kadang itu jadi daripada dia terlalu besar dipanen lebih awal begitu. Oke, terima kasih nih Pak Prof. Saudara pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Namun jikalau saudara ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama, boleh mengirimkan message, pesan di lewat media yang saudara gunakan, boleh lewat YouTube atau Facebook. Nanti kita akan meminta para narasumber kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara tanyakan. Nah, untuk berikut ini coba kita akan jeda sebentar dengan iklan berikut ini. Anda pasti tahu Tuhan menciptakan manusia untuk bergerak. Kita tidak diciptakan untuk bermalas-malasan. Kejadian 2 ayat 15 membuktikan sejak hari penciptaan Tuhan sudah menentukan pekerjaan manusia. Pekerjaan tersebut membutuhkan gerak tubuh. Dari sini kita mengerti bahwa Tuhan menciptakan tubuh yang butuh olahraga. Mengapa Tuhan mau kita bergerak atau berolahraga? Ternyata itu untuk kebaikan kita. Olahraga sederhana dapat mengurangi resiko berbagai penyakit berat seperti kanker. Olahraga sangat penting untuk kesehatan otak kita, dapat mengurangi stres dan memberi rasa rileks dan bahagia. Ini juga dapat memperlambat proses penuaan dan membangun tulang yang kuat. Untuk semua keuntungan tersebut, mari mulailah kebiasaan baru. Olahraga sederhana dan mudah dilakukan seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. Cukup 30 menit sehari Anda akan rasakan manfaatnya hingga hari tua. Karena awal yang baru harus dimulai sekarang. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Program Kamu Bisa yang kali ini berbicara tentang prospek bawang merah. Dan program ini merupakan kerjasama dari ASI Indonesia dengan Hope Channel dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia. Malam hari ini kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tadi telah bicara tentang daerah mana, lahan, kemudian tadi ada penyakit juga, dan kemudian bibit, varietas, dan lain-lain. Kita akan bicara lebih lanjut tentang prospek bisnis ini. Kita ke Pak Lazarus Ujudida kembali. Pak Lazarus, boleh ceritakan kepada kami Pak, kira-kira ya biaya pengolahan untuk bibit ini diperlukan untuk berapa ya kira-kira itu per hektar Pak? Atau mungkin barangkali Bapak bisa gunakan satuan yang lain? Mulai dari bibit, tenaga kerja, dan lain-lain. Ya, ini yang sudah terjadi di Pulau Sumba. Bulan Maret yang lalu mereka menanam. Bulan Maret. Oke. Dan mereka tanam 1,5 hektar. Oke. Lahan 1,5 hektar itu mereka tanam di sana. Dan puji Tuhan, ya awalnya berjalan dengan bagus karena cuacanya bagus. Namun pada bulan Maret itu, pas akhir bulan Maret, terjadi bencana alam di sana, sehingga menggeruskan 2/3 dari lahan itu. Oh, oke. Jadi ini hasil yang kita lihat ini hanya 1/3-nya. Tapi puji Tuhan, ya total semua biayanya adalah kurang lebih 15 juta dengan tenaga, dengan bibit dan lain sebagainya, dengan pupuk. Lalu waktu dijual hasil itu mereka masih memperoleh keuntungan sekitar 3 juta. Laku 18 juta bawang yang itu. Hanya 1/3-nya Pak, 2/3. Jadi saya coba pikir-pikir, kalau sekiranya semuanya tidak kena banjir bencana, mungkin bisa hampir 50 juta mereka dapat. Oh, okay. Jadi memang dengan modal semuanya itu 15 juta. Jadi di Sumba dikatakan pada waktu itu, ini beda dengan bawang-bawang yang ada di sana selama ini. Dan mereka kalau boleh supaya ini dikembangkan terus, dan sudah ada hubungan dengan pemerintah supaya kelompok ini boleh meneruskan usaha ini, karena sangat membantu untuk menyejahterakan masyarakat di Pulau Sumba. Dan kita harapkan 3 hektar yang sedang dikerjakan ini, yang ini sekarang mereka sedang kerjakan,
kita harapkan ini akan berhasil, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kita di sana. Oh, Jadi memang sungguh menggiurkan Pak. Lah, harganya itu terus meningkat. Kemarin itu mereka dapat 18 juta itu karena harganya hanya di bawah, hanya 25.000 per kilonya. Dan biasanya bisa meningkat sampai 30 atau 50.000 di bulan-bulan Desember mendatang. Gitu Pak. Jadi memang menggiurkan sekali untuk mereka, dan masyarakat di sana sekarang datang ke kelompok ini. Saya punya lahan Bapak, saya serahkan kepada Bapak, tolong garap. Jadi bagi hasilnya itu, jadi yang punya tanah, pokoknya lahan saya dikerjakan, dan dia ikut kerja situ, lalu dibagi rata. Setelah dipotong ada istilahnya bagi kita itu perpuluhan 20%, lalu sisanya itu nanti dibagi rata dengan siapa yang kerja, berapa orang yang kerja. Wow. Ya rata-rata 1 hektar 4 sampai 5 orang. Pak. Jadi hasilnya itu setelah potong biaya dibagi rata, dan mereka sangat senang sekali. wah, Itulah yang telah terjadi Pak. ini menarik ya. Sayang tadi ada ada masalah longsor ya tadi Pak ya, sehingga tergerus. Ya, bencana alam banjir Pak. Oh, banjir. Ya, banjir. Oke, baik. Banjir. Jadi 2/3 di bawah banjir. Tapi Tapi sisanya itu inilah yang mereka dapat 18 juta. oke. Jadi itu Ya, jadi dari 22 bedeng, yang sisa adalah 7 bedeng. Jadi 2/3-nya habis tergerus oleh banjir. Tapi saya bilang jangan khawatir. oke. Untuk sekarang ini mereka tanamin bawang lagi di yang lahan yang bekas itu banjir Pak. Oh. Dan diharapkan sudah lebih subur dia karena sudah banyak humus yang dibawa oleh air pada waktu itu. Wah, Dan mereka akan tanam berbagai macam tanaman termasuk tomat sama bawang merah sama kol Pak, mereka tanam sekarang ini sayuran. baik. Terima kasih Pak Lasarus. Jadi, Jadi kita doakan Inilah ya Pak. supaya di musim berikut ini ditambah luas ya, dari 0,5 hektar sekarang jadi 3 hektar karena sudah melihat potensinya Pak ya. Kita doakan supaya mudah-mudahan pada periode yang berikut ini semua tidak terjadi bencana lagi dan kemudian dapat menghasilkan dengan baik. Saya ingin ke Prof Daniel ya. Beliau ini pasca pertaniannya. Ini yang penting ini Pak. Ini kadang-kadang ini kan kemarin kita bicara tomat, kemudian turun, kemudian bawang juga kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Boleh dibahas nggak sedikit tentang tata niaga bawang ini Pak? Ada istri saya katakan, saya tanya tentang bawang kepada istri saya karena dia lebih tahu bawang ya. Dia bilang, berapa harga bawang? Saya tanya. Sekarang sekitar harga 20 sampai 30, tapi bawang apa dulu? Dia bilang bawang impor justru lebih murah. Bagaimana itu bisa terjadi, Prof Daniel? Ya, karena Indonesia bawang impor ini mempunyai jadi ciri bawang impor itu biasanya mudah dilihat itu kalau menurut ibu-ibu adalah bentuknya itu lebih besar, ya. Nah, kelemahan bawang impor ini biasanya dari Thailand atau dari Cina adalah aromanya. Sedangkan kita di Indonesia lebih senang bawang yang aromanya kuat, ya. Sedang yang impor ini sehingga memang peminat bawang impor itu relatif lebih rendah, ya. Nah, itu pertama. Kedua, memang di tempat lain itu yang di tempat kita mengimpor produksi mereka lebih besar, lebih tinggi, ya. Nah, sehingga mereka bisa menjual lebih murah. Di kita memang produksi bawang kita itu tidak sebanyak mereka. Ya, khususnya di lahan dataran rendah, ya. Dataran tinggi memang produksinya lebih tinggi, ya. Dan ini tadi seperti kata Pak Ujudeda, di kita dan Ibu Yohana tadi, di kita ini hamanya justru lebih banyak daripada di daerah yang sudah mulai mendekati iklim 4 musim, ya. Di kita karena kita di tropis, kelembabannya tinggi, ya, sehingga jamur dan ulat tadi, ya, itu lebih kuat sehingga
biaya yang kita keluarkan lebih tinggi di kita. Tapi juga ini keuntungan kalau di Nusa Tenggara daerah kering, dari beberapa jurnal nyatakan bibit-bibit yang berasal dari daerah kering ini lebih tahan terhadap penyakit daripada yang memang berasal dari tanda kutip ya secara tradisional itu berasal dari yang biasa ditanam di lahan yang basah. Baik, terima kasih Prof. Ibu Yohana, saya ke Ibu Yohana, bisa tambahkan Bu Yohana tentang Ibu mungkin lebih tahu harga-harga bawang ini, gimana fluktuasi harga bawang ini Bu? Apakah dia, kadang-kadang kita kasihan lihat petani ya, misalkan tomat yang kadang-kadang jatuh sekali drastis, kalau Ibu lihat fluktuasi tahunannya itu, kira-kira Ibu sarankan nggak petani kita masih tanam bawang? Terima kasih Pak Rekson. Saya kira kebutuhan bawang untuk ibu rumah tangga itu tetap ada, Pak. Tiap saat itu pasti ada, tiap hari kita butuhkan bawang. Dan saya tidak melarang orang untuk bertani bawang. Petani bawang harus siaga setiap saat. Karena kemarin, bulan-bulan kemarin itu di Ambon itu per kilo itu sampai 65 kilo di pasar. Ya, bayangkan saja kalau hanya dengan modal 25.000 per kilo kita dapatkan dengan keuntungan 62, 65 itu kan lumayan kan Pak? Ya, jadi tetap kita harus petani harus semangat dalam bercocok tanam bawang. Hanya harus memperhatikan apa yang tadi saya sarankan supaya kalau lahan-lahan sudah terserang itu jangan digunakan lagi, diganti dengan jenis-jenis tanaman yang lain seperti bisa tanaman hortikultur lain seperti terong, kacang-kacangan, bisa juga buncis atau apa yang bisa memutus siklus hidup jamur maupun hama sehingga jangan menimbulkan kerugian lagi bagi petani. Kalau di Ambon sendiri Bu, suplai bawangnya itu dari daerah mana Bu? Dari Manado. Oh, oke. Dari Surabaya. Oke. Manado dan Surabaya ya. Mungkin ada juga dari Nrekang juga saya dengar itu merupakan sentra petani bawang juga ya dari Sulawesi Selatan. Baik. Saya mau tambahkan sedikit Pak. Ya, silakan Prof. Dap. Jadi memang petani kita ini kadang-kadang kalau melihat harga bawang tinggi, mereka tanam bawang. Jadi oversupply pada waktu panen ya. Jadi memang ini fungsi pemerintah dan NGO untuk mengedukasi petani agar menanam bawang sesuai dengan permintaan pasar. Kalau dia menanamnya asal karena temannya tadi beruntung pada musim yang lalu dia ikut tanam, akibatnya itu. Kalau suplainya tinggi, ya ini berlaku hukum pasar, suplai tinggi harganya turun. Ya, tapi biasanya begitu, harga sekitar 20 ribuan. Ya, kalau bagi petani itu di pasar 20 ribu, nah kasihan petaninya biasanya itu 15 atau di bawah 15.000 sekilonya. Ya. Nah, petani juga akhirnya petani juga yang dirugikan. Oleh karena itu perlu tata niaga ini diatur oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain ya agar petani menanam sesuai dengan yang dapat diserap oleh pasar. Memang ada beberapa kalau pada waktu harga tinggi memang pemerintah berusaha menurunkan dengan mengimpor bawang merah. Nah ini yang kadang-kadang masih perlunya mungkin kita bagi saya begitu ya sebagai orang pertanian mestinya nggak boleh, biar aja harganya tinggi. Tapi ini ibu-ibu yang di dapur yang ribut. Kalau harga bawang lebih 40.000 sudah ribut mereka begitu ya. Jadi mungkin sebetulnya harga yang normal di pasar itu sekitar 30.000 itu ibu-ibu tenang. Tapi kalau sudah 40, 50 apalagi tadi 60.000, bahkan pernah bawang itu 100.000 ya itu ribut, tapi sebetulnya perlu dijaga. Jadi kalau seperti diproteksi ya, di Jepang kan diproteksi berasnya ya, harga beras tinggi memang, sehingga petaninya sejahtera. Ini kalau harga bisa sampai 50.000 mungkin petani beralih nanam bawang semua nantinya.
Kalau potensi, ini kan Bapak bilang tadi, Pak Prof Daniel katakan bahwa kita punya bawang itu kan unik, bahkan namanya pun beda ya. Tadi Iya. Prof katakan namanya dalam bahasa Inggris juga beda. Kira-kira kalau kita coba untuk membuka pasar ekspor, kira-kira apakah bawang kita ini diminati Pak di pasar luar negeri Pak? Ya, bawang kita Asia Tenggara ini khasnya itu uniknya di Asia Tenggara. Mungkin kalau kita ekspor ke Singapura atau ke Malaysia itu karena budaya kita hampir sama begitu ya, atau mungkin ke Filipina bisa. Jadi kalau produksi melimpah beberapa memang mengekspor ya, tapi tidak jauh, paling ke Malaysia. Nah, yang jadi masalah ini kalau kita mengekspor itu mereka juga berusaha memproteksi petaninya. Jadi kalau ada produk kita ini yang kita mengandung sedikit penyakit, nah ini ada pernah pengalaman petani curhat ke saya, 1 peti kemasnya dimusnahkan katanya. Jadi apalagi ini bawang kan berhubungan dengan tanah. Jadi kalau ada 1 butir telur cacing katanya di situ, ya telur lalat buah atau telur apa, ya itu dimusnahkan semua. Jadi memang kendala ekspor juga karena proteksi negara tujuan yang berusaha juga melindungi tanah mereka dari serangan hama yang diimpor, ya, sehingga kita yang mesti berhati-hati mengekspor, ya. Dan ini mungkin kalau mau diekspor kita sudah mesti merencanakannya jauh-jauh hari, sehingga pada waktu kita panen kita mencuci, membersihkan dan sebagainya itu bisa kita laksanakan. Bahkan kalau kita lihat sekarang di Amerika Serikat kan sudah mulai banyak orang Asia Tenggara itu justru bawang dari Indonesia harganya lebih tinggi daripada bawang yang dari Thailand. Karena aroma bawang Indonesia atau yang dari Asia Tenggara itu lebih wangi daripada bawang dari Thailand. Baik, terima kasih Prof Daniel. Saya ingin ke Dr. Kunu dulu ya. Saya ini pengalaman di kampung kami ya. Kampung kami itu di Samosir dulu Pak. Beberapa keluarga teman-teman kami itu mereka adalah petani bawang merah pada umumnya ya. Jadi kalau kita perhatikan mereka tanam itu daerah kering juga ya di Pulau Samosir itu, dan mereka tanam itu lahan di sana agak berbatu dan pada waktu zaman dulu itu, zaman kami itu mereka memang benar-benar hidup dari pertanian bawang dan cukup makmur, Pak. Tapi setelah beberapa lama, kemudian mereka menemukan sepertinya ini bawang ini banyak penyakit yang muncul dan mungkin nggak tahu entah faktor lingkungan atau cuaca, sehingga akhirnya tanah yang mereka tanamin bawang merah ini, Pak, mereka kelihatannya berulang kali kemudian gagal dan akhirnya kemudian mereka berhenti untuk bertanam bawang merah, Pak. Ya, akhir-akhir ini memang mereka mencoba kembali untuk melakukan. Kita mau lihat perkembangannya apakah akan berhasil lagi. Tapi kira-kira faktor apa yang menyebabkan itu, Pak? Itu keadaan yang benar-benar terjadi di daerah Pulau Samosir, Pak. Yang tadinya mereka itu merupakan petani bawang merah dan sentra pertanian bawang merah, tapi sekarang itu mereka harus berubah karena kelihatannya tanah yang mereka tanamin dulu sepertinya jadi kurang cocok dengan bawang merah. Mungkin ada bisa pengalaman atau jurnal atau penelitian yang berbicara tentang hal sejenis juga ini, Pak. Gimana kira-kira itu, Pak? Ya, terima kasih Pak Rekson. Jadi secara umum saya memang belum terlalu tahu ya tentang daerah Samosir. Tapi kalau mereka tanam sejak dulu bawang, maka sesungguhnya kan mereka menanam hanya secara monokultur ya, Pak. Sejenis itu terus-menerus, dan memang ada konsekuensi dari sisi ketersediaan unsur dalam tanah jika satu jenis komoditas ditanam terus-menerus di situ. Ya, ditanam terus-menerus di situ. Dan akibatnya adalah jika penanaman terus-menerus bertahun-tahun terus-menerus di satu tempat dengan komoditas yang sama, akan terjadi kekurangan efisiensi unsur hara tertentu yang justru sebenarnya dia sangat dibutuhkan. Di sisi yang lain, ada kondisi, Pak, kondisi tertentu dalam berbagai penelitian yang kita kenal dengan konsep soil fatigue. Jadi ada kondisi di mana penanaman secara monokultur ini menyebabkan tanah seperti capek, Pak. Dia udah lelah. Pada posisi seperti ini, semua suplai unsur hara atau teknologi apapun yang diberikan tidak mampu meningkatkan lagi produksi. Nah, itulah sebabnya dalam konsep konservasi itu dianjurkan selalu untuk selalu mengadakan rotasi tanam terus
satu jenis tanaman. Itu kan terhadap media tanah itu sendiri, karena suatu waktu dia akan punya kondisi seperti itu. Itu saya duga aja seperti itu di Samosir. Demikian, Pak. Oke, itu jadi perlu rotasi tuh Pak ya. Jadi Masih perlu, Ustaz. tapi itu akan mungkin setelah sekian lama ini memang mereka berhenti karena itu mungkin akan bisa ditanam kembali dengan baik ya Pak ya. Ya. Oke. Ya, karena secara alamiah mereka akhirnya terpaksa dipaksa untuk merotasi tanaman. Jadi tanaman-tanaman yang lain, kemudian memberikan pasokan teknologi yang cocok. Nah, saya kira demikian Pak. Jadi tanpa menilai secara ilmiah kesesuaian pun sebenarnya dengan pengalaman pertanian yang mereka sudah lakukan, dan dengan potensi hasil kita bisa mengukur kira-kira di sini cocok atau tidak. Katakanlah seperti bawang ya, dia kan bisa mencapai 20 ton per hektar. Nah, kalau selama ini mereka tanam seperti itu, dulu katakanlah bisa mencapai produksi seperti itu, maka sesungguhnya di situ memang sesuai ya untuk tanaman atau komoditas bawang merah. Walaupun sekarang kita tahu bahwa kondisi perubahan iklim ini cukup mengancam ya, untuk mengancam komoditas pertanian. Seperti katakanlah tadi di Pak Lazarus ya, daerah yang kering, tapi ada kejadian banjir yang justru merusak. Dan saya duga daerah yang merupakan lahan usaha Pak Lazarus di NTT ini atau di Sumba itu memang tanah-tanah aluvial ya, yang dekat dengan sungai, sehingga ketika banjir terjadi, dia menghanyutkan begitu banyak ya, dari lahan pertanaman mereka. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini. Tapi jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan di ruang chat melalui YouTube atau Facebook, di mana saudara mengakses dari siaran ini. Tapi kita akan lanjutkan pembahasan ini. Tadi menarik sekali menurut saya, ini ada beberapa hal yang menarik yang saya garis bawahi dari perbincangan kita tadi. Prospek bawang merah ini adalah yang memang kurang dari 3 bulan. Jadi sangat menarik ini, dan tadi telah disebutkan beberapa potensinya itu dari per hektar tadi Pak Peter tadi bisa sempat sebutkan kira-kira rata-rata per hektar untuk produksi bawang merah itu di sekitaran berapa Pak? Beberapa jurnal yang saya baca bisa mencapai sampai 20 ton per hektar. 20 ton per hektar ya. Tapi yang umum di rata-rata berapa Pak? Yang umum dicapai di berbagai tempat ya pasti di bawah itu Pak. Bawah itu ya. Oke. Kondisi yang tidak memenuhi kondisi optimal tentu produksinya lebih rendah. Oke. Ada beberapa sentra bawang merah yang kita tahu ya di Indonesia. Tadi Pak Prof Daniel, boleh saya ke Prof Daniel kembali? Boleh ceritakan nggak Pak apa yang Bapak mungkin sempat bagikan hal-hal beberapa sentra bawang merah yang ada di Indonesia, dan kira-kira bagaimana petani-petani di sana perekonomiannya, tingkat perekonomiannya Pak? Jadi yang paling terkenal sekarang di Indonesia adalah bawang Brebes. Ya? Itu hampir 50% produksi bawang merah di Indonesia adalah dari Brebes. Ya. Nah, pada umumnya harga bawang ini relatif memang seperti kata Pak Lazarus tadi tinggi ya, tinggi. Memang ada beberapa kali ya, kalau kita amati memang harga bawang ini jatuh rendah sekali. Tetapi yang umum itu sekitar berkisar antara 30 ke 40 ribu itu untuk ini ya. Kemudian di Jawa Barat, daerah Lembang itu juga banyak bawang. Di Sumatera Selatan, di daerah Pagar Alam banyak bawang. Biasanya karena dataran tinggi menghasilkan produksi lebih banyak, maka di beberapa dataran tinggi itu banyak ditanam. Di Sumatera Barat, daerah Bukit Tinggi, dan kemudian juga saya nggak tahu yang di Sumatera Utara, ya, tapi Sumatera Utara rasanya kurang banyak, ya. Di Sulawesi juga banyak bawang merah, ya. Bawang merah ditanam oleh masyarakat, tetapi yang terbesar di Indonesia itu adalah daerah Brebes sampai 15% dari produksi bawang merah nasional berasal dari daerah Brebes. Dan ini mereka nanamnya dengan rotasi 1 kali tanam padi, 3 kali tanam bawang merah. Oh, oke. 1 kali tanam padi, 3 kali tanam bawang merah. Itu kira-kira kalau dibandingkan dengan padi itu kira-kira menurut Bapak itu lebih untung mana Pak? Bawang merah atau padi? Karena yang saya heran di Indonesia itu ya, Bapak saya petani juga, adalah kita jarang menggunakan rotasi.
Bapak saya itu petani padi dari awal sampai sekarang itu petani terus tanpa pernah mencoba jenis yang lain ya. Makanya saya katakan tadi mungkin ini program akan mencoba menginspirasi petani-petani Indonesia untuk mencoba beberapa prospek tanaman lain. Jangan hanya di posisi tanam itu sendiri. Nah, menurut Bapak kira-kira kalau seandainya dilakukan rotasi dari padi tadi yang seperti Bapak usulkan tadi, kira-kira itu lebih menguntungkan mana? Padi apa? Saya menggunakan benchmark padi karena itu petani Indonesia banyak petani padi dibanding dengan petani bawang itu lebih makmur mana, Pak? Jadi memang kalau menghitung hitung-hitungan ekonomi ini ada namanya hitungan ekonomi dan hitungan finansial. Kalau hitungan ekonomi seperti kata Pak Peter tadi, hitungan ekonomi kita dengan merotasi lebih untung. Ya, karena kalau tidak kita rotasi tadi produksinya mungkin naik, setelah itu dia akan turun, akan mandek begitu ya. Itu secara ekonomi. Nah, secara finansial memang sebetulnya nanam bawang kalau kita lihat tadi produksinya 1 hektar ya antara 10 ke 20 ton. Nanam padi ya paling tinggi 10 ton ya 1 hektar 1 kali musim tanam. Padi ini harganya diproteksi oleh pemerintah juga, tidak bisa terlalu tinggi kecuali memang mutunya tinggi ya. Jadi kalau kita lihat katakanlah nanam padi ya beras, itu beras kita paling tinggi kita lihat sekarang ya yang beras premium itu di atas 10.000 bahkan 15 ada yang 20.000. Itu beras premium. Tapi rata-rata beras kita itu 12 ke 12.000 sekilo. Ya. Nah, 1 kilo. Sedangkan bawang tadi 15.000 itu di tingkat petani sudah dianggap murah. Ya, bahkan di pasar 30. Jadi kalau di pasar 30.000 ditambah biaya distribusi, di bawah biaya transport, itu mungkin di tingkat petaninya sekitar 20, katakanlah 20.000 tadi seperti kata Pak Lazarus ya, 18.000 gitu sekilonya ya. Nah, tapi kalau produksinya sampai 10 ton, lebih tinggi daripada padi ya. Padi lebih intensif, lebih memerlukan air lebih banyak, lebih perawatan ya. Maka sebetulnya menanam padi itu kurang menguntungkan secara finansial dibanding bawang. Tetapi kalau tidak dirotasi, nah ini efek ekonominya itu bisa lebih berbahaya. Kita tanam bawang terus, itu serangan hamanya jadi lebih tinggi, produksinya jadi lebih turun. Jadi itu seperti kata Bu Yohana tadi perlu kita putus rantai itu ya. Paling banyak memang 3 kali. Itu pun sebetulnya tidak dianjurkan, mestinya satu kali padi, 1 kali bawang. Tetapi di Brebes sana dari yang saya baca dan pernah lewat di sana, karena tadi bawang ini lebih menguntungkan, mereka lebih mau padi. Tapi karena mereka tahu ya 3 kali 2 sampai 3 kali bawang, 1 kali padi. Tapi pertanian artinya lahan pertanian sawah ini bisa ditanamin bawang apa ya? Kenapa? Bisa Pak. Jadi kan digali irigasi, drainase. Oke. Jadi dibikin bedengan. Jadi sawah seperti biasa, tidak diberi aliran air, kemudian diberi bedengan, digali lagi, diberi parit, dan juga nanti air perlu diberikan karena dia memang perlu banyak air, tapi tidak boleh terendam. Air itu maksimum 20 cm ke permukaan. Ya. Baik. Kalau terlampau dekat, dia nanti kebanjiran juga busuk akar nantinya. Baik, terima kasih pemirsa. Tadi coba ini mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Barangkali ada petani-petani padi yang lain dicoba aja dulu barangkali siapa menguntungkan ya. Tapi coba kita lihat beberapa ada pertanyaan di sini yang masuk ke meja redaksi kita. Selamat malam Pak, saya mau tanya kenapa bawang merah masih berumur 1 bulan sudah kuning daunnya? Tolong penjelasannya dari Bapak Angel dari Sumatera Utara. Ibu Yohana, boleh dijawab pertanyaan ini Bu Yohana? Masih 1 bulan udah kuning daunnya. Ini apa ini penyebabnya dan bagaimana langkah yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan bawang yang sempat kuning ini, Bu? Terima kasih, Pak. Saya perlu kondisi lahannya, Pak. Oke. Apakah kondisi lahan itu basah atau kering? Kita harus lihat dulu, karena kalau terlalu banyak air juga tanaman itu bisa kuning gitu. Atau kurang air juga tanaman itu bisa layu dan kering. Nah, kalau saya prediksi ini kelihatannya ini agak sedikit banyak air di lokasi. Nah, kalau terlalu banyak air, tanaman akan membusuk. Dia akan kuning, Pak.
membusuk. Tapi kalau umpamanya itu merupakan serangan dari, bisa juga, tapi kalau seluruhnya itu kuning, itu ada gangguan fisiologis juga Pak. Bukan semuanya itu disebabkan oleh mikroorganisme pengganggu. Jadi mesti lihat kondisi lahan dulu, apakah itu kondisi lahannya basah atau kondisi lahannya kering. Kalau memang kondisi lahannya basah, harus diatur drainasenya lagi, sehingga air yang dibutuhkan oleh tanaman itu berimbang dengan yang dipasok. Baik. Makasih. Ini kembali ke Bu Yohana nih ya. Untuk mendukung pertumbuhan bawang merah, pupuk apa saja yang dibutuhkan? Lalu apa pertanda bawang merah itu sudah saatnya bisa dipanen? Dari Bapak Ferdinand Tobing. Oh iya, masa tanam bawang merah baiknya di bulan apa ya? Untuk jenis tanah yang baik bawang merah itu jenis tanah apa? Tadi sudah dijelaskan, tapi barangkali boleh dijelaskan kembali Bu Yohana ya. Pupuknya itu apa aja sih supaya dia pertumbuhannya optimum dan menghasilkan hasil yang baik? Kalau pemupukan itu pada umumnya itu tanaman bawang ini memerlukan kesuburan tanah yang tinggi, sehingga kalau pemupukan bisa saja dengan pupuk-pupuk organik maupun pupuk sintetis. Kalau pupuk sintetis itu kebanyakan yang biasanya itu merupakan pupuk dasar, bisa memberikan urea. Nah itu harus juga ada takarannya, dosisnya yang tepat untuk 1 hektar itu harus dibutuhkan berapa. Kemudian selama penanaman beberapa minggu kemudian diganti lagi NPK dengan dosis yang dibutuhkan. Itu harus diperhatikan jenis pupuk yang harus kita gunakan. Itu Pak. Mungkin nanti Pak Daniel atau Pak Kunu yang bisa tambahkan lebih jauh, karena saya bukan tidak terlalu memahami, tetapi saya lebih membatasi diri ke hama dan penyakit Pak. Iya. Makasih. Pak Kunu 1 menit tentang pemupukan, boleh dijelaskan Pak Kunu? Pak Peter? Pemupukan sebenarnya umumnya sama saja Pak, tapi sangat baik beberapa penelitian mereka menganjurkan pemupukan majemuk saja. Jadi NPK bisa dengan perbandingan yang sama dan tentu mengikuti anjuran sesuai dengan apa yang Ibu Yana tadi bilang. Dengan demikian akan memberikan suplai unsur hara yang cukup untuk pertumbuhan tanaman. Baik, pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang dengan para narasumber kita di sini ya. Ada tadi Pak Lazarus Yudeda, kemudian ada Prof. Daniel, ada Dr. Peter Kunu, dan Ibu Yohana Taribuka ya. Terima kasih atas masukan yang diberikan. Mudah-mudahan perbincangan kita malam ini ada menginspirasi ya. Jadi saya katakan tadi Bapak saya itu petani padi dari dulu ke dulu, padi terus ya. Mungkin dengan program kita malam ini kita harapkan dapat menginspirasi petani-petani Indonesia yang lainnya untuk mencoba beberapa jenis tanaman yang lain. Rotasi itu sangat baik, tadi ada beberapa kali disebutkan oleh para narasumber kita, dan mungkin kalau seandainya hasilnya lebih baik, kenapa tidak ya. Mudah-mudahan perbincangan kita malam ini di program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa untuk prospek bawang merah dapat menginspirasi menjadi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia, dan kita akan bertemu lagi dalam jam dan waktu yang sama minggu depan. Selamat malam bagi pemirsa, terima kasih para narasumber kami, Tuhan memberkati.